dalam keadaan bugar dan tetap baik ya. Mungkin di antara kita ada beberapa di antara orang mungkin batuk, sakit tenggorokan. Jangan-jangan mereka ada amandel. Amandel itu bisa bandel loh ya. Nah, tapi kita akan bahas mengenai amandel ini karena banyak juga orang yang sudah usia dewasa ternyata juga punya amandel. Nah, apa tuh yang dikatakan punya amandel? Karena setiap orang pasti punya amandel kan. Tadi udah dibilang amandel tuh mungkin tonsil juga. Nah, hari ini kita akan mengenalkan narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Niken Ageng Rizky, dokter spesialis THT dan kepala leher. Halo, selamat pagi Dr. Vito. Oke, THT ini kepanjangannya telinga, hidung, tenggorokan. Nah, bedah kepala leher nih Dr. Vito. Jadi kita akan ingatkan bahwa para pemirsa yang ingin berkonsultasi secara langsung, kita ada line interaktif, Anda boleh konsultasi secara gratis. Nah, mumpung setengah jam ke depan ini, kita akan bahas soal amandel. Silahkan tanya-tanya mengenai amandel ya. Nah, ini kita luruskan dulu nih, fakta atau mitos mengenai amandel nih ya. Katanya sering konsumsi es ini menyebabkan amandel meradang. Ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi es itu merupakan penyebab peradangan nih dokter. Jadi ada jalur-jalur saraf tertentu yang akhirnya jadi radang gara-gara konsumsi es tersebut. Makanya yang punya riwayat amandel jangan konsumsi es ya. Gitu dong. Ini kadang-kadang kan orang anak-anak bilang, jangan minum es kebanyakan ya. Jadi itu berarti itu benar akurat ya? Betul. Jadi memang selalu kasih tahu ke pasien, jangan banyak minum es juga ya. Gitu nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh, ini banyak orang yang nggak tahu kalau mereka sebenarnya punya amandel atau tonsil. Jadi kalau tanya, ada amandel nggak? Nah, itu kan sebenarnya orang punya. Betul sekali. Jadi amandel itu sebenarnya bagian sistem imun tubuh kita ya yang menjaga kekebalan tubuh. Dan nggak cuma di tenggorokan doang sepasang itu, tapi kita punya 4 jenis amandel. Jadi ada amandel tenggorokan, ada amandel belakang hidung atau disebut dengan adenoid, lalu ada amandel yang di belakang saluran telinga namanya amandel tuba, dan juga ada amandel di pangkal lidah gitu dok. Jadi yang kita lihat tahunya cuma di tenggorok aja, tapi sebenarnya 4 jenis ini yang disebut dengan cincin Waldeyer ya dok ya, itu yang menjaga sistem imun tubuh kita nih dok. Nah ini kalau tadi katanya menjaga sistem imun tubuh, dampaknya kalau amandel ini meradang atau dampaknya kalau amandel ini diangkat itu apa sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya amandel ini tuh kayak satpam di tubuh kita dok. Jadi tuh fungsinya menjaga kalau kita terinfeksi virus atau bakteri, dia jadi satpamnya duluan nih yang ngusir-ngusirin virus sama bakterinya. Tapi kadang-kadang ada satpam yang bandel gitu dok. Jadi kalau satpamnya misalnya bandel, ya kita pecat aja karena kita masih punya pabrik-pabrik satpam yang lain kok di seluruh tubuh kita, di jenis-jenis amandel yang lain atau di kelenjar, di getah bening di leher atau di ketiak atau di seluruh tubuh yang akhirnya menggantikan produksi satpam-satpam baik tersebut yang menggantikan satpam yang bandel gitu dong. Oke, baik Dokter Niken, kita akan angkat dulu ya nomor telepon yang sekarang ini. Oke, halo selamat pagi. Hai selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan siapa Pak? Dengan siapa di mana? Pak Agustinus, Pak Enong dari Manado. Oh, Pak Agustinus dari Manado. Oke, silakan Pak Agustinus. Mau tanya apa nih Pak Agustinus? Saya sering kena amandel. Oh, sering kambuh-kambuhan ya? Selamat pagi dok. Apa yang ditanya Pak? Selamat pagi dok. Iya pagi. Iya. Baik. Ini saya. Jadi amandel kenapa sering kambuh-kambuhan ya? Kadang-kadang kambuh lagi. Sekarang telan air liur sakit sekali. Oh baik. Sakit kalau menelan ya Pak. Kita jawab ya langsung Dokter Niken. Ini katanya amandel sering kambuh dan kalau telan-telan sering sakit katanya. Oke, jadi itu merupakan tanda dari radang atau pembengkakan pada amandel ya Dokter Vito. Jadi gejalanya bisa ada nyeri menelan, nyeri saat menelan air liur atau makanan gitu ya. Terus bisa rasa demam, menggigil, batuk atau pilek, itu juga dapat mengikuti gejala radang amandel. Jadi Bapak sebaiknya diperiksakan ke dokter spesialis THT di kota Bapak berada agar diberikan pengobatan yang sesuai dengan kondisi Bapak. Karena penyebabnya bisa macam-macam, gak hanya bakteri saja atau virus atau penyebab lainnya dok. Nah, ini kan kadang-kadang kan orang kan katanya bisa diobatin dulu atau misalkan kapan nih mesti diangkat. Tadi katanya udah dibilang kalau ini amandel kayak satpam, bisa aja kalau memang nggak becus kerjanya kepecat aja deh gitu. Nah. Betul banget dok, jadi memang sesuai dengan kondisi amandel yang diperiksakan pada dokter spesialis THT ya dok tentunya. Jadi pemeriksaan hidup sehat silakan diperiksakan dulu untuk dilihat nih kondisi amandel apakah memang udah sesuai nih, ada perubahan morfologi anatomi misalnya, atau udah ada indikasi berapa kali infeksi, atau misalnya memang udah menyebabkan komplikasi, misalnya udah ada gangguan pendengaran seringnya pada anak, atau misalnya komplikasi mengorok atau gangguan tidur. Nah itu sudah memang indikasi kita lakukan pengangkatan amandel nih dok. Oke, nah ini tadi misalkan ngomong soal anak ya, apakah memang anak-anak saja yang sering atau orang dewasa ya tadi benar nggak orang dewasa tuh juga bisa amandel kambuh-kambuhan? Nah tapi jangan jawab dulu, kita akan bahas saat lagi tetap di Hidup Sehat. Oke,
Oke, besar kita kembali bahas mengenai amandel yang membandel. Tadi kita sampai pada pertanyaan bahwa orang dewasa juga ada yang punya amandel yang membandel, jadi kambuh-kambuhan terus gitu maksudnya. Itu apakah memang berbahaya juga sama seperti anak-anak atau memang berbeda mungkin? Oke, tentunya pasti bahaya banget ya dok ya, karena kalau udah kambuh-kambuhan, demam, jadi nggak bisa masuk kantor, menurunkan kualitas hidup, apalagi kalau udah bikin komplikasi namanya gangguan tidur atau mengorok gitu dok. Jadi kalau udah sampai infeksinya tercapai berapa kali dalam setahun gitu ya, ada frekuensinya, dan juga udah ada komplikasi gangguan tidur yang kadang tuh mengorok dilumrahkan sebagai hal normal gitu ya. Itu sebenarnya harus sudah dilakukan pemeriksaan ke dokter THT, kita lakukan nasoendoskopi misalnya, atau laringoskopi, kita mau cek nih, jangan-jangan ada sisa amandel adenoid juga nih pada dewasa dok, yang kita bisa temukan yang akhirnya bikin komplikasi-komplikasi tersebut hingga sampai gangguan pendengaran juga dok. Jadi kalau udah sampai komplikasi ya baiknya juga diangkat dok. Dan bisa kalau gangguan tidur ya, ngorok itu bisa bikin orang jadi hipertensi di kemudian hari, ya, jadi darah tinggi, jadi penyakit jantung juga. Oke, ada penelpon, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak dengan siapa di mana? Saya dengan Pak Jody di Banjarmasin. Oke, Pak Jodit Banjarmasin. Silahkan Pak Jodit, mau nanya apa? Iya, saya mau nanya nih, kan ada informasi ini saya dapatin sih, anak saya sih sering amandel, terus teman saya menyarankan tuh untuk minum jus nenas. Apakah itu benar tuh bisa nyembuhin iritasinya atau bisa meringankan gejalanya kayak gitu dok? Oke Pak Jadid, semoga anaknya makin membaik ya amandelnya ya. Kita akan jawab. Baik, Dr. Niken. Oke, jadi jus nanas fakta atau ya. mitos nih, kalau nanas bisa menyembuhkan iritasi pada amandel? Oke, itu mitos ya. Jadi nanas itu tidak menyembuhkan iritasi pada radang amandel nih Dokter Vito, karena tidak ada sifat anti peradangan atau justru malah bikin tambah radang juga bisa, karena memang ada salah satu kondisi juga yang bisa bikin radang tenggorokan, yaitu naiknya refleks asam lambung, dan buah-buah yang bersifatnya asam seperti kayak jeruk atau nanas itu juga dapat meningkatkan dari produksi asam lambung tersebut, jadi makin iritasi tenggoroknya. Jadi sebaiknya memang jangan mengkonsumsi buah atau yang sembarangan ya, karena dapat menyebabkan akhirnya makin iritasi begitu. Oh, jadi malah sebenarnya bahaya ya, karena soalnya bikin iritasi malah memicu kembali peradangan. Gitu. Betul, dan peradangan di tempat lain nih Dokter Vito. Oke, Dokter. Sekarang gini, tadi kan kita sudah bahas mengenai bahayanya kalau amandel membandel pada orang dewasa. Nah, tapi sekarang gini, kalau misalnya ternyata udah indikasi harus diangkat atau harus dioperasi, itu apa sih dampaknya bagi orang dewasa? Oke, pada orang dewasa sebenarnya amandel ini ketika sudah diangkat ya dok ya, itu tidak ada perubahan dari kadar sel imun gitu. Jadi kalau kita lakukan ada penelitian ya dok ya, sebulan habis diangkat, setahun habis diangkat, kan katanya bilang, tuh nanti jadi nggak punya fungsi imun nih dok, tuh saya jadi cepat sakit dok, justru malah sebaliknya. Akhirnya kadar sel imunnya ini tidak ada perubahan dok, yang kita sebut dengan sel B dan sel T gitu ya. Jadi tidak ada perubahan pada saat diangkat, karena si amandel ini udah berubah bentuk nih, jadi kayak tetelan, udah kayak bom waktu di tubuh kita, udah nggak ada fungsinya. Jadi kadang-kadang malah nanggepin sisa-sisa makanan, jadi kayak malah jadi batu amandel, jadi bikin radang, dikasih berobat ke dokter, dikasih antibiotik lagi, ntar bulan depannya kumat lagi. Jadi kalau udah sampai kayak gitu kan mengganggu banget nih kualitas hidup ya dok ya. Nah kalau udah sampai kayak gitu memang sebaiknya konsultasikan lagi, diperiksakan lagi, apakah memang sudah indikasi untuk diangkat, baru kita lakukan pengangkatan. Nah, jadi amandel yang tadinya harusnya berfungsi sebagai sistem imun atau mencegah penyakit, kalau sudah jadi penyakit tapi malah bahaya karena jadi sumber penyakit. Jadi karena itu ada kalanya memang perlu diangkat jika sudah diteropong tadi ya dengan laringoskop dan lain-lain ya. Betul sekali, nah, dokter. sekarang ini dokter, ini kalau misalkan nih ya orang yang punya amandel misalkan, nah ternyata dia pikir ini orang takut masalahnya, dia bilang aduh mau dioperasi, takut ngeri bener nih kayaknya operasi nanti nggak bisa nelen, perawatan setelah itu nanti repot gitu. Apa sih sebenarnya yang mereka akan alami gitu supaya mereka ya bisa berimbang-nimbang gitu, apa sih benefitnya gitu buat mereka? Oke, sebenarnya ini kan amandel akhirnya jadi sapam yang baik atau sama sapam yang bandel kan. Akhirnya kalau sesuatu yang buat tubuh kita lebih baik mudaratnya jangan disimpan-simpan gitu ya dok ya. Akhirnya kalau operasi ini lebih baik manfaatnya, karena misalnya pada anak dia habis operasi jadinya dia daya konsentrasinya jadi meningkat di sekolah, nggak ada gangguan belajar, gangguan pendengarannya tadinya gurunya ngomong dia nggak bisa dengar, atau pasien saya bilang kayak, iya dok sekarang saya kalau ngomong ke anak saya nggak perlu teriak-teriak ini dok di rumah. Akhirnya kan respon pendengarannya lebih baik ya. Terus gangguan imunnya juga hilang, jadi nggak gampang sakit juga, mengoroknya juga hilang. Nah itu akhirnya juga lebih banyak bagus manfaatnya. Nah kalau operasinya sendiri sebenarnya
kita tetap harus hati-hati karena setiap operasi mau lokasi dimanapun pasti ada nyeri pasca operasi. Jadi makannya seperti yang halus-halus dulu gitu ya, kayak makan bubur, makan es krim malah wajib nih dok abis operasi. Jadi bisa dibujukin tuh, kamu abis operasi makan es krim yang banyak tuh gitu ya. Terus makan puding yang lunak-lunak dingin-dingin itu karena memang penyembuhan luka kan 7-10 hari. Apalagi ini area di jalan napas ya dok, kita biasa pakai buat ngomong, buat bicara, buat menelan. Jadi harus hati-hati makanannya seperti itu dok. Nah, jadi berarti justru memang kalau dibilang abis operasi ya pastilah ya mungkin agak nyeri-nyeri tapi itu tolerable, bisa ditahan lah maksudnya ya. Dan itu malah akhirnya banyak manfaatnya dibandingkan ruginya ya. Nah banyak orang yang beranggapan mungkin habis operasi, katanya banyak minum es krim tadi katanya kan. Ini sebenarnya secara singkat apa fungsinya? Mungkin mereka belum mengerti nih. Ya, jadi akhirnya memang ada rasa tidak nyaman gitu ya dok ya pada saat luka operasi itu terjadi. Meskipun sekarang teknik operasi juga udah mulai canggih-canggih ya sebenarnya dok bisa minimalisir rasa nyeri. Tapi untuk si es krim ini kan kita tujuannya agar rasa dingin itu juga dapat membuat rasa nyaman, mengurangi nyeri. Selain itu juga kita bisa pengen nih tujuannya biar pembuluh darah yang tadinya luka gitu ya, jadi biar bisa mengecil juga dok. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ada pendarahan pasca operasi gitu ya dok ya, jadi memang pasti diminta pasien untuk makan es krim. Ini kebetulan ada pelanggan lagi, satu lagi ya, silakan. Halo, selamat pagi. Halo dok. Dari mana ini? Dari siapa? Saya Angga dari Bogor dok. Oke, Pak Angga dari Bogor, silakan bertanya apa? Saya kebetulan sudah ngalamin radang sih 2 bulan dan itu nggak sembuh-sembuh. Apakah radang tenggorokan sama radang amandel tuh sama ya dok? Atau gimana tuh dok? Oh, mungkin gimana membedakannya kali ya. Oke, Pak Angga dari Bogor, semoga cepat sembuh ya. Ini sekarang saya jawab langsung. Oke, Dokter Niken, silakan. Oke, terima kasih Pak Angga. Jadi untuk radang amandel sama radang tenggorok tuh berbeda nih Pak. Meskipun lokasinya sama-sama di tenggorokan, tapi 2 area yang berbeda kan. Yang satu di belakang, yang satunya di depan gitu. Jadi gejalanya bisa sama-sama demam, bisa sama-sama batuk, sakit penelan, ada gangguan menyalan juga, sampai ke pilek juga, badan menggigil juga itu sama-sama. Karena memang penyebabnya bisa sama-sama dari virus yang sama nih Dokter Vito. Jadi sebaiknya memang Pak Angga melakukan pemeriksaan baik dengan nasoendoskopi atau dengan laringoskopi di poli THT agar kita bisa pastikan bagaimana nih yang spesifiknya yang lebih kena dan obatnya juga bisa lebih pas nih buat Pak Angga di Bogor ya. Nah tadi kita masih mau nanya lagi sebenarnya, gimana membedakannya kalau misalkan dokter THT periksa dan lalu itu solusinya apa sebenarnya? Mungkin dalam waktu singkat kan tidak perlu harus dioperasi tapi mungkin ada obat dulu atau kapan sebenarnya mesti dioperasi. Tapi dokter jangan jawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.